Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja ya. Forum pendiri Demokrat cabut dukungan dari Prabowo ya. Jadi artinya Partai Demokrat ini dianggap sebagai partai ya yang kemudian dianggap sebagai gerbong kosong mereka begitu kan ya. Wajar begitu nama Gibran seolah-olah ya jarang sekali melihat Gibran Demokrat di situ Prabowo begitu. Yang ada Prabowonya begitu kan. Kenapa Gibran itu ya tidak apa namanya tidak muncul begitu kan ya di baliho-baliho Demokrat begitu kan ya. Sebagian di situ ada ya. Tapi pada kenyataannya mungkin di satu sisi Partai Demokrat menganggap wah ini yang bocil ini gimana begitu kan ya. Kok seolah-olah enak banget begitu kan. Padahal 9 tahun Partai Demokrat kritik terus ya pada Jokowi menjadi oposisi di situ. Tapi pada hakikatnya sekarang itu melempem begitu ketika masuk di koalisi ya Prabowo di situ begitu kan. Dia tidak berkutik, dia blunder, dia terjebak di situ begitu kan. Apalagi banyak kader-kadernya, konstituennya ada yang mendukung Anies Baswedan, ada yang mendukung Ganjar di situ begitu kan. Apalagi ya forum pendiri dari Partai Demokrat itu ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Ini kan ada kekacauan yang sangat luar biasa dipertontonkan hari ini Partai Demokrat begitu kan ya. Jelas, apakah Partai Demokrat akan lolos di parlemen kita tunggu saja begitu kan. Nasibnya ya Partai Demokrat ya bisa saja apa namanya nasibnya seperti ya partai-partai lain begitu kan, partai-partai kecil begitu kan. Ya strategi dari Partai Demokrat itu sudah jelas ya, masyarakat kan sudah paham ya. Dia lebih menitik beratkan pada caleg-caleg yang kemudian bisa lolos di parlemen karena apalagi begitu apalagi ya di koalisi itu seolah-olah ya itu aja begitu kan ya. Ini forum pendiri ya Demokrat cabut dukungan dari Prabowo kini ya mendukung Ganjar Mahfud. Bahkan ya sebelumnya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres di 2024 pada pertengahan November. Ya banyak yang kemudian kecewa mereka begitu kan. Ganjar Mahfud emang wajib sih ya buat didukung. Misi-misinya aja bagus ya. Pengalamannya juga udah banyak katanya begitu ya. Jadi Anies Baswedan lebih di situ begitu kan. Ada yang mendukung Anies Baswedan, ada yang tidak begitu. Bahkan dari komentar-komentar dari inilah yang kemudian ya banyak yang dianggap bahwa kader-kader Partai Demokrat hari ini ya kita lihat saja di bawah begitu kan ya. Agak ngeri banget begitu kan ya. Jadi artinya ngerinya itu ya kenapa sih yang di atas ya saling cakar-cakaran begitu kan. Dipertontonkan sebegitu kan ya forum pendiri Partai Demokrat banyak yang mendukung ya Ganjar begitu kan. Di satu sisi kader mereka begitu kan. Ya kader mereka solid mereka membangun Partai Demokrat tiba-tiba mendukung Anies Baswedan begitu kan. Ini jelas gimana begitu narasi-narasi Partai Demokrat selama ini. Jangan-jangan ketua umumnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan, tidak bisa melihat peluang bagaimana keinginan konstituennya begitu kan. Kan seharusnya kan begitu. Lihat konstituennya apa yang mau diinginkan begitu kan. Ya, kalau dia bertahan di Anies Baswedan, saya kira Partai Demokrat itu wah akan menguasai parlemen begitu ya. Karena terlalu ambisi mereka ya mengatakan mau sang berbulu domba. Pada kenyataannya mentalnya itu tidak seberapa begitu kan ya. Ini ya gerbong kosong silakan. Sisa-sisa barisan sakit hati kepada SBY. Mantap ya Anies Baswedan. Ada yang mendukung Ganjar di situ begitu. Jadi ada yang mendukung Anies Baswedan juga ya. Jadi artinya apa? Artinya gaspol lah di situ begitu kan. Gerbong kosong ya mana bisa begitu kan teriak-teriak memberikan sanksi kepada kader-kadernya sekarang begitu kan. AHY aja sudah melempem hari ini memberikan kader-kadernya karena apakah ini disetting seperti itu wallahu alam begitu kan. Karena pada kenyataannya begitu kan seolah-olah tidak ada tindakan pemecatan dan sebagainya begitu kan. Seolah-olah ini main tiga kaki atau apa begitu kan. Saya tidak tahu begitu kan. Tapi yang jelas dari kader-kader Partai Demokrat banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Forum pendiri Demokrat cabut dukungan ya dari Prabowo ya. Kini ada yang mendukung Anies Baswedan, ada yang mendukung Ganjar ya. Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat Kader FKL PDK ya deklarasi dukungan ya terhadap pasangan ya salah satu calon ya Pilpres di 2024.
Bahkan sebelumnya ya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres di 2024 pada pertengahan November ya. Sudah diacak-acak begitu kan ya. Partai Demokrat itu sudah seperti itu begitu. Apa yang punya kekuatan besar terhadap Partai Demokrat? Jangan-jangan Partai Demokrat dianggap gerbong kosong ya. Bahkan dari Partai Demokrat, dari kader-kader mereka ketika dikritik sana sini begitu kan ya, seolah-olah ya itulah mereka pembenaran ya, tidak mau disalahkan dan sebagainya begitu kan. Inilah ciri khas dari sebuah kader Partai Demokrat. Tapi pada kenyataannya ya semua yang kemudian mengkritik Pak Jokowi pada waktu itu begitu kan ya, 9 tahun rekam jejaknya masih ada sekarang begitu kan. Ini logikanya gimana begitu kan? Bahkan ya Ketua Umum FKLV kan Sahat Saragi yang menyebutkan mencabut dukungan terhadap Prabowo Subianto merupakan imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sahat yang menganggap Prabowo itu terlalu bergantung pada penguasa hingga tidak memiliki kepercayaan. Bahkan alasan lainnya Sahat yang menganggap penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan tidak berjiwa negarawan. Menurutnya kekuasaan hal tersebut hanyalah kepuasan nafsu politik semata. Bahkan dalam nafsu kekuasaan itu menurutnya mampu merusak tatanan hukum yang ada. Salah satunya adalah hilangnya etika dan aturan hukum yang ada di Indonesia. Itu kan sudah jelas begitu kan. Ya, orang yang suka kepada Prabowo, pendukung-pendukung Prabowo sama begitu dengan pendukung-pendukung Anies Baswedan di 2019 ya. 2019 pendukung Prabowo ya dengan kondisi situasi hari ini ya. Karena dia suka kepada Pak Prabowo begitu kan, tapi tidak suka kepada Gibran, larinya begitu kan ya, larinya kepada Anies Baswedan di situ begitu kan, larinya kepada Pak Ganjar di situ begitu. Jadi bisa saja yang saya sudah katakan sejak awal gerbong kosong itu sangat menggema di situ begitu ya. Walaupun Pak SBY dan AHY sudah turun gunung, tapi kader-kader mereka ya itu aja mereka begitu. Bahkan ya dampak nafsu kekuasaan itu menurutnya mampu merusak tatanan hukum yang ada. Salah satunya adalah hilangnya etika dan aturan hukum yang ada di Indonesia. Sahat menyebutkan ya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap MK adalah bentuk rusaknya. Tantangan ya hukum. Selain itu Sahat mengakui partai politik di Indonesia kini kian luntur ya nilai luhurnya. Bahkan dalam deklarasi tersebut dihadiri oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud. Arsad di situ begitu. Jangan-jangan ini Partai Demokrat sudah dipreteli di situ begitu kan ya. Sudah diiming-imingi sana sini begitu, bisa saja begitu kan. Karena ya kita lihat saja sebenarnya AHY dan Pak SBY jangan gerasa gerusu sebenarnya pindah di koalisi perubahan mereka begitu kan. Bagaimana seharusnya memikirkan nasib dari sebagai ya caleg-caleg mereka begitu kan. Caleg-caleg mereka sudah banyak yang gandeng Anies Baswedan ya, ada yang sudah cetak balehonya begitu kan ya. Tapi kan ini kan sia-sia begitu di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja Partai Demokrat ini dianggap gerbong kosong begitu kan ya, dibutuhkan tapi tidak diharapkan, bisa saja seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.